Sebenarnya gini, kita itu saling menguatkan. Ketika aku sedang dalam kondisi yang down tuh pasti Mas tuh nguatin. Ketika Mas dalam kondisi down, aku juga nguatin gitu. Jadi kita selalu ingat gimana perjuangan kita waktu awal mendirikan ini kayak gitu. Kayak apa ya, sedih gitu kalau misalnya ingat dulu tuh awal-awal kita emang mulai itu benar-benar dari nol kan, mulai dari nol. Terus sekarang udah berkembang kayak gini. Ketika kita mengalami posisi yang di bawah itu kita ingat, ini perjuangan kita loh udah sampai kayak gini. Jangan sampai kita tuh mundur kayak gitu. Yang ada tuh kita harus maju. Jumpa lagi di channel Bang Febri. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan untuk kita semuanya. Oke teman-teman, kali ini saya berada di salah satu nangkring kopi atau kedai kopi nangkring yang beralamatkan di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Dan tentunya di nangkring ini selain kopi yang disediakan juga menu-menu makanan yang bisa kita nikmati selain tempat nongkrong yang asik. Dan tentunya di sini pemiliknya masih terhitung muda dan berawal dari sebuah angkringan di pinggir jalan menjadi kedai kopi yang sebesar ini. Seperti apa kisah perjalanannya? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afin dan di sebelah saya ini partner dalam segala hal, namanya Namaku Asnawi. Terus kita berdua ini adalah pengelola Nangkring Cafe. Nangkring itu dulu pertama kali itu dari angkringan. Jadi pas waktu pertama kali buka itu kita mendirikan angkringan cuma pakai gerobak satu dan itu kita jualan di halaman depan. Cuma pakai gerobak sama kursi lesehan seadanya. Kemudian nangkring itu sebenarnya kan dari nama nongkrong nang angkringan gitu. Tapi alhamdulillah dari situ mulai berkembang, kita berusaha sedikit-sedikit berkembang akhirnya menjadi seperti ini. Sekarang kita namakan jadi Nangkring Cafe gitu. Kalau berangkatnya sih ya awalnya seperti itu, tapi itu lebih ekspektasi kita aja lah ya. Jadi dulu kita hobinya main-main, sering nongkrong ke sana ke sini, kebentuklah itu istilah nongkrong neng angkringan di bahasa Jawa, dan kita lebih mudahnya ya kita kasih istilah nangkring, pengennya sering nongkrong tapi di tempat kita sendiri kayak gitu. Modal itu ini kan tempat ini kebetulan memang milik sendiri, milik orang tua. Terus tempat ini nggak pernah terpakai. Awalnya itu benar-benar pernah terpakai, buat usaha juga nggak pernah jadi kayak gitu. Dikontrak-kontrakin juga malah rusak. Terus akhirnya saya bilang kan sama orang tua, boleh nggak sih kalau tempatnya tak pakai buat jualan angkringan kayak gitu.
Terus akhirnya ya sudah kita jualan di halaman depan gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang bisa merambah sampai ke halaman belakang gitu. Jadi kalau modalnya sebenarnya nggak bisa, kalau mau ngitungin susah karena kita tuh dari pelan-pelan gitu, nggak yang langsung misalnya langsung besar nih kita punya modal uang 500 juta langsung jadi brek kayak gitu gede gitu, enggak. Jadi kita emang dari sedikit-sedikit, modal dari gerobak angkringan dulu, kita beli meja untuk lesehan kayak gitu, habis itu merambah kita tambah yang dalam, kita bikin cat-cat, kemudian bikin kursi, bikin meja kayak gitu. Nah mulai dari pelan-pelan seperti itu sampai akhirnya seperti ini. Jadi kalau mau dihitungin kita juga nggak ngerti ya udah berapanya, tapi sumbernya ya itu sih dari prihatin lah, dari kita putarkan uang pendapatan dari nangkring gitu. Yang paling utama sih kalau lebih simpelnya mungkin lebih ke niat aja. Jadi kita punya niatan, paling enggak itu kita bisa taruhlah diberi kesempatan untuk hidup itu ya punya manfaat untuk banyak orang gitu, untuk orang lain. Artinya ketika orang lain itu bisa mendapatkan manfaat dari kita, toh pasti kita itu ya akan mendapatkan manfaat itu juga. Jadi yang utama itu sih lebih utamanya dari situ, modal yang paling berharga menurut kita seperti itu. Ya. Kalau yang namanya tantangan, yang namanya pasang surut itu sampai hari ini sih itu masih menjadi satu hal yang ya belum lepas dari kita gitu kan, belum lepas dari perusahaan kita ini. Tapi yang terutama kan kita tetap mensyukuri apapun yang kita upayakan pasti ada hasil. Nah hasil itu yang kita syukuri. Kalau bicara jauh dari ini, mulai berangkat awal itu ada satu hal yang ya bagi kami sih itu sangat menyentuh. Mungkin kalau orang lain ya belum tentu merasakan hal yang sama, tapi dari hal yang benar-benar seadanya, modal angkringan tadi itu, yang namanya angkringan itu ya murni angkringan. Kita punya satu gerobak, kemudian menunya juga layaknya angkringan pada umumnya. Hanya saat itu kan sudah mulai ngetren yang namanya kopi-kopi ya coffee shop udah mulai mau bermunculan, dan kita itu punya impian itu gitu. Mencoba untuk memasukkan aja nih aura atau gaya-gaya coffee shop itu kita masukkan di angkringan. Dan ya benar, alat yang kita punya ya seadanya gitu. Kalau orang lain tuh udah bikin murni, ini udah bangunannya udah keren, segala sesuatunya alat udah lengkap. Kita belum seadanya, tapi kita berusaha menyajikan itu. Dan saat itu kepuasan kita ya bener-bener ini puas kita bisa menyajikan kayak gini. Tapi bukan artinya cukup puas di sisi yang lain ya penilaiannya, tapi lebih ke puas lah bisa melakukan aktivitas yang sekeren ini menurut kami. Dan itu hasilnya ya kita sekarang seperti ini gitu, karena kita selalu berusaha apa yang kita dapat ya kita syukuri, kita tambahin lagi kayak gitu aja. Umumnya kan kalau mau jual kopi itu kelas-kelasnya coffee shop itu kan ya udah standarnya, kettle-nya juga memang ya branded gitu kan, terus skill-nya juga ada. Kalau kita enggak, padahal ya pengen menyajikan yang saat itu kala itu udah mulai ngetren itu kopi filter, atau kita sering kalau teman-teman kopi itu atau kedai atau coffee shop itu kan menyediakan satu alat, nah V60 atau V60. Nah, tapi kita kan juga berkaca, di Jepang itu ternyata juga ada yang penyajiannya itu nggak seperti itu gitu kan. Ya sudah, kita coba aja seadanya, makanya pakai teko itu bener-bener handmade, itu bener-bener handmade. Itu harganya tuh 50.000. Harganya 50.000 gitu. Nah itu kita dapat dari teman kita yang di Temanggung dulu, itu yang bener-bener bikin sendiri. Terus dari mulai teko, kemudian dilas ya, dilas, ada ya menyerupai lah, pokoknya menyerupai teko seduh itu. Dan fungsinya juga bisa menghasilkan rasa yang tidak jauh berbeda. Cuman ya dari segi estetikanya mungkin tidak sewah gitu kalau memang sudah didesain sedemikian rupa. Tapi itu cukup membantu, dan
ya itu yang menghantarkan, sekali lagi itu menghantarkan kita sampai sekarang gitu, seperti itu. Realnya itu ya kita nggak menafikan kan kita pengusaha gitu. Ketika yang namanya pengusaha itu kan pasti mengalami pasang surut. Surutnya itu ya ketika kita mengalami ya kerugian, atau misal orang jualan kok omsetnya turun kayak gitu, nggak kayak biasanya. Nah sebenarnya yang kita alami itu hampir semua pengusaha mungkin pernah merasakan itu ya, pernah mengalami hal yang di bawah gitu, waktu nggak ada pembeli atau pembelinya itu cuma sedikit kayak gitu, sedangkan kita di sini masih punya karyawan-karyawan yang harus digaji. Nah kalau aku sama Mas itu selalu kayak gini, kita tuh bertanggung jawab. Ketika kita berani meminta orang untuk bekerja di sini, ya kita harus bertanggung jawab, kita penuhi haknya dia. Jadi jangan sampai kondisi seperti apapun nangkring, jangan sampai mereka juga haknya terpotong gitu. Misalnya kamu tak gaji, kamu gajinya tak potong ya, jangan, nggak sampai kayak gitu. Kemudian dulu itu kan nangkring ini berdiri di sekitaran sini itu masih sendiri. Nah terus ketutupan nih, dari atas sama bawah itu ketutupan, nggak kelihatan kalau ada warung kan. Terus kita mikir nih caranya kayak gimana, kita kasih lampu-lampu tuh di depan. Makanya dulu kita tuh buka itu mulai dari sore biar kelihatan kalau ada lampu-lampu, wah ini apa nih gitu, kayak menarik kan. Terus akhirnya orang pada datang. Nah kemudian karena nangkring ini berkembang lumayan bagus, kita akhirnya punya kompetitor nih di sekitaran sini. Sekarang kan yang pada buka kan juga banyak kayak gitu. Satu hal yang bagus tuh ya tingkat perekonomian di daerah sini pasti akan naik. Tapi yang namanya pengusaha pasti, wah ini ada kompetitor nih, kita harus mikir nih gimana caranya biar kita tetap bisa bersaing secara sehat, pastinya kayak gitu. Sebenarnya gini, kita itu saling menguatkan. Ketika aku sedang dalam kondisi yang down tuh pasti Mas tuh nguatin. Ketika Mas dalam kondisi down, aku juga nguatin gitu. Jadi kita selalu ingat gimana perjuangan kita waktu awal mendirikan ini kayak gitu. Kayak apa ya, sedih gitu kalau misalnya ingat dulu tuh awal-awal kita emang mulai itu benar-benar dari nol kan, mulai dari nol. Terus sekarang udah berkembang kayak gini. Ketika kita mengalami posisi yang di bawah itu kita ingat, ini perjuangan kita loh udah sampai kayak gini. Jangan sampai kita tuh mundur kayak gitu. Yang ada tuh kita harus maju. Nggak mungkin kan ini bentuk perjuangan kita udah seperti ini, kita mau berhenti begitu aja kayak gitu. Nah itu satu hal yang sangat menguatkan aku sama Mas untuk tetap berjuang untuk mempertahankan usaha-usaha kita. Karena kan sebenarnya usaha kita kan nggak cuman ini gitu. Ada coffee shop di tempat lain, sama kita perkembangan untuk kopi-kopi yang ada di Magelang. Karena niatan kita juga nggak, sebenarnya kalau Mas selalu bilang tuh kita itu apa ya, maju itu bukan hanya untuk kita sendiri tapi juga untuk orang lain kayak gitu. Jadi ketika punya kopi ini pengennya kopi Magelang yang diangkat, kita juga ngangkat petani-petani kopi yang ada di Magelang kayak gitu. Jadi kebermanfaatan itu bukan untuk kita mencari profit itu sendiri, tapi bermanfaat buat orang lain. Ya benar sekali. Jadi kita itu memang nggak lepas saling support lah ya. Fungsinya ini salah satu titik lebihnya ketika kita berkolaborasi itu di situ. Jadi pasti di antara sekian beberapa orang kayak gitu, itu tuh pasti ada satu yang bisa menguatkan. Nggak mungkin semuanya itu down. Tapi kalau itu bisa down total, ya sudah selesai gitu. Dan kita selalu menjaga itu, alhamdulillahnya bisa terjaga kayak gitu. Dan yang selalu kita tanamkan dalam diri kita itu ya paling tidak tadi kan di awal kita sampaikan, ya paling tidak itu tujuannya adalah bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah itu jadi satu kunci gitu. Artinya ketika kita nggak dapat bentuk materi dari usaha kita gitu, tapi kita kembali ke dasarnya itu kebanyakan orang kan begini, bersyukur ketika usahanya itu sukses, atau bersyukur ketika hasil kerjanya kita itu membuahkan hasil. Nah kita itu mencoba dibalik gitu. Jadi kerja kita, usaha kita itu bentuk syukur. Apa yang kita syukuri? Ya jauh-jauh hari kan kita belum bisa ngapa-ngapain, sama Tuhan tuh udah diberikan banyak nikmat. Nah ini bentuknya, kita bekerja itu sebagai bentuk mensyukuri apa yang kita terima gitu. Dan ketika kita pun punya orang lain yang bukan bekerja sama kita ya, atau bukan anak buah kita, tapi
itu partner kita gitu, yang mereka itu sebagai ujung tombaknya membesarkan ini gitu kan, tulang punggungnya ini semua gitu. Mereka punya peran, semuanya punya peran penting gitu. Jadi teman-teman yang bekerja di sini itu, atau kita sih bisa dikatakan saudara-saudara kita ya. Nah, saudara-saudara kita itu pasti mereka dapat manfaat ketika kita kondisinya perusahaan kita ini ya entah itu lagi baik atau lagi belum beruntung, tapi mereka sudah punya manfaat. Paling tidak mereka punya penghasilan. Itu salah satu hal yang menjadi penyemangat. Masa sih kita mau berhenti gitu aja, mereka itu toh juga paling tidak menggantungkan sama kita, atau mereka juga berharap sama kita. Betul. Jadi jangan sampai tahu mereka itu kalau kita lagi pusing itu mereka nggak usah tahu gitu. Nah, itu satu bentuk yang kita pertahankan. Paling tidak ketika kita nggak dapat secara materi, kita ada yang menguatkan dari segi rohaninya, kita bisa dicas lewat itu gitu. Itu aja sih yang saling bisa mungkin mengimbangi. Dari segi dari dalam juga kita kuatkan, yang dari luar juga sisi manusiawinya kita tetap jaga gitu. Yakin aja. Yang pasti kita udah berdoa sih, kita udah berusaha, ya sudah, kita yakin semua kita pasrahkan sama Tuhan. Udah, kalau aku kayak gitu aja, nggak mau pikir pusing-pusing kayak gitu loh. Yang penting kita berusaha aja. Ketika kita jatuh ya kita tuh berarti diingatkan. Kalau aku mikirnya gitu, ketika kita jatuh tuh kita diingatkan apa sih yang kurang. Oh, kita berarti disuruh lebih giat lagi untuk berdoa, lebih mendekatkan lagi kepada Tuhan kayak gitu. Terus di situ poinnya yang sering aku rasakan tuh di situ. Jadi ketika kita down berarti ingat Tuhan. Ketika down ingat Tuhan, dan di situ justru yang timbul adalah rasa sangat bersyukur. Ya Allah, ternyata sudah diberi usaha seperti ini kayak gitu. Berarti di situ adalah saatnya aku harus berpikir gitu loh. Mikir lagi ini gimana ya caranya ya biar kita bisa up lagi kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Ya, kalau itu baik taruhlah dalam kondisi normal, kondisi baik, kondisi pas kurang baik gitu kan, atau kondisi terbawah, itu mau nggak mau kita kan selalu introspeksi kan. Sering itu kita tuh kurangnya apa sih gitu. Iya, betul. Kita itu misalkan kita teliti dari poin-poin, semua poin itu kita teliti. Apakah pelayanannya kita kurang baik? Betul. Apakah menunya kita terlalu monoton atau apa gitu, dari segi manajemen, sampai pada akhirnya kalau itu semua udah kita checklist, apa kita kurang sedekah ya? Nah, ya, benar, itu benar, yang pada akhirnya entahlah ya, kalau mungkin orang kok mungkin ya dibilang naif atau apa karena terlalu taruhlah mungkin religi atau apa gitu, tapi itu yang nyata kita lakukan. Pada akhirnya ya sudah, di kondisi yang kita benar-benar kosong, nggak ada sama sekali pun, kita bisa aplikasikan gitu. Aplikasikan apa? Ya sedekah di saat kita nggak ada. Ya, gitu. Apa yang kita punya di sini ya sudah kita keluarkan gitu. Itu kita lakukan, dan alhamdulillah ya itu ngebangun keyakinan itu memang janji Tuhan kan tetap nggak pernah diingkari gitu kan. Artinya ketika kita memang menggantungkan benar-benar sama yang menciptakan kita, terus pengharapannya itu selalu baik, ya sudah, baik juga yang akan kita terima. Itu aja sih. Sebenarnya kalau itu mungkin perjalanannya juga tetap panjang ya, karena saya terus di Afin ini kan punya culture sendiri-sendiri gitu kan, punya basic masing-masing, dan itu nggak bisa dipungkiri. Basic dan juga pembawaan kita dari diri masing-masing itu yang ngebentuk kolaborasi kita jadi seperti ini. Dan itu juga paling selain pasti peranan yang di belakang kita yang membentuk kita berkarakter kayak gini, itu ya buah dari orang tua kita masing-masing. Betul. Gitu. Jadi yang membuat kita menjadi tahan banting, yang membuat kita selalu ingat segala sesuatunya dikembalikan kepada Tuhan, itu tetap ya sentuhan tangan dingin orang tua kita lah yang jelas kayak gitu. Betul. Gitu aja. Kan ada, kalau misalkan saya sering dengar, bukan sering tapi pernah dengar lah istilahnya, perbedaan itu rahmat begitu kan. Mungkin kita juga merasakan itu. Artinya pembawaan kita yang memang punya karakter masing-masing. Nah, ini justru disitulah poinnya gitu. Ada titik saling melengkapinya itu adanya di situ. Gitu.
saat di Avin itu punya pandangan pokoknya hari ini harus cepet, sementara saya harus kosek-kosek lah gitu, kudu perfect gitu kan. Nah itu ada titik-titik yang saat ini teori atau apa konsep yang saya tawarkan jauh lebih oke, kadang juga yang Avin gitu, tapi ya itu nggak pernah coba kita satukan, sudahlah, karena seperfect mungkin di awal itu kan di tengah perjalanannya kan tetap ada perbaikan, ada upgrade gitu. Artinya ya yang paling keren ya rencanakan, action gitu aja. Iya, tapi sebenarnya belum pernah sih namanya bersih tegang gitu, belum pernah. Jadi paling janganlah. Iya, jangan pernah sih. Ya maksudnya ketika Mas punya pemikiran A, aku punya pemikiran B, ini nggak klop nih. Terus kita saling berdiam diri. Kita mikir nih, oh iya ya kalau misal kayak gini, ini bagusnya ini, kalau ini, terus nanti kita ngobrol lagi. Ya udah kita ambil cara seperti ini, karena kita melihat resiko-resikonya dulu nih. Ada A, B, C, D. Kira-kira yang memungkinkan resikonya paling kecil yang mana nih? Kayak gitu. Ya. Bisa kayak gitu. Terkait profesi atau hal yang digeluti kayak gitu, itu kan ya yang namanya segala sesuatu itu kan bisa kita mencontoh dari orang lain. Tapi rezeki kan tidak bisa dicontoh, karena rezeki itu ya udah digariskan kayak gitu. Tapi kembali di situ, kalau memang orang itu ingin menggeluti satu bidang, satu usaha, ya kuncinya ya tekun aja, tekun terus konsisten lah ya, kerja keras sudah. Dan yang paling utama sebenarnya baik di awal, baik di tengah-tengah ataupun di akhir, itu ya doa. Jadi doa itu bukan cuman sekedar sekarang berdoa terus nanti berusaha. Enggak, ya berusaha itu wujud doa. Gitu. Misalnya awal-awal nih mau usaha gitu. Pilih dulu sih. Maksudnya usaha itu yang benar-benar kamu suka gitu. Jangan sampai usaha yang kamu itu nggak suka. Misalnya kayak aku nggak suka ternak ayam. Jangan sampai aku ternak ayam karena aku benar-benar nggak bisa, nanti harus ngurusin ayam ini kayak gimana gitu. Tapi sebenarnya hal-hal kayak gitu bisa dipelajari. Cuman setidaknya kita melakukan sesuatu hal itu yang bisa bikin kita happy gitu. Jadi jangan sampai terpaksa gitu. Ketika kita happy, itu insya Allah nanti jalannya itu bisa lebih enak gitu. Dan nggak mikir ini kok harusnya gini, kenapa ya? Misalnya jualan nih, karena kita udah seneng jualan, udah seneng bikin makanan, tiba-tiba kok nggak ada yang beli gitu. Waktu hari pertama, kedua nggak ada yang beli, itu bisa down, terus habis itu gagal nih usahanya. Tapi ketika dia punya passion di situ, dia seneng, aku seneng kok aku masak, aku seneng ini gitu, kayak gitu. Nah itu insya Allah nanti bisa berjalan dengan sendirinya, nanti Allah pasti akan kasih rezeki lewat situ gitu. Ya itu sih tadi, happy, seneng, terus yakin, berdoa. Gitu. Ya yang pasti realistisnya lebih maju lah ya, lebih maju, lebih tertata. Kalau dulu itu ya sudah punya angan-angan, tapi kan belum tergambar bakal seperti ini. Dan sekarang pun juga di kondisi seperti ini, kita juga punya keinginan bakal seperti apa. Dan yang pasti ya itulah, pokoknya maju segala lini. Dan yang jelas ya kita tetap jangan sampai lupa, kuncinya ya syukur itu aja. Tapi yang pasti yang selalu kita tanamkan ketika kita itu memiliki usaha, kita itu ingin satu membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, ketika usaha kita berkembang dengan pesat, itu intinya kita itu usaha yang kita bangun itu bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi manfaat itu tidak hanya kita terima untuk kita sendiri, tapi buat orang lain, buat banyak orang yang ikut di dalamnya. Misalnya kita kan berkembang nggak cuma nangkring aja, kita kan punya brand-brand lain kayak gitu. Salah satunya kan kopi gitu. Nah kopi seperti tadi yang kita sampaikan itu untuk mengangkat petani-petani kopi di zaman sekarang. Apalagi khususnya kita ada di lokal sini, kita kecintaan kita kepada daerah kan, sama Magelang, pengennya ya diangkat lah kopi Magelang ini biar bisa tren kayak gitu. Kemudian ketika kita punya perusahaan yang besar, banyak orang bisa bekerja di tempat kita dan kita bisa membantu untuk memenuhi kebutuhannya mereka gitu. Sama-sama.